Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam eh, pada teman-teman mahasiswa Universitas IFET. Dan lupa yang terhormat juga kepada Bapak Sena Mahendra selaku pengampu dan dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan Kejuruan. Dan juga teman-teman sejawat yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memberikan pengetahuan dan informasi sehubungan dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan Kejuruan, yang di mana di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dari rangkuman makalah yang sudah saya buat menjadi format PowerPoint yang nanti akan saya share ke teman-teman. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa menjadi sebuah manfaat untuk teman-teman, juga bisa di-share juga kepada masyarakat seperti itu. Oke, langsung saja. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi pembelajaran berbasis psikologi pendidikan di sekolah vokasi. Nah, nanti untuk materi yang saya jelaskan akan lebih mendalami bagaimana pandangan secara psikologis pendidikan, khususnya di sekolah vokasi. Nah, makalah ini membahas bagaimana prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dapat diterapkan untuk merancang strategi pembelajaran yang efektif dan adaptif di sekolah vokasi. Jadi disampaikan oleh saya sendiri Yusa Aditya, nah, dengan NPM 3922110015 Prodi PVTO. Nah, di bab 1, di pendahuluan, pentingnya psikologi dalam vokasi. Pendidikan vokasi berorientasi pada penguasaan keterampilan praktis dan kesiapan kerja. Penerapan prinsip psikologi ini sangat penting. Jadi, kenapa penting? Agar guru dapat memahami karakteristik peserta didik, kemudian memotivasi mereka dan merancang strategi yang sesuai dengan perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa. Nah, jadi sangat penting sekali ya. Jadi ketika sebuah pendidikan dilihat atau dipandang dengan cara psikologi, itu bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, interaktif, dan adaptif terhadap kebutuhan psikologis siswa. Nah, hubungan kalau kita bicara secara psikologis berarti hubungannya adalah dengan bagaimana ya perkembangan kognitifnya, bagaimana cara sosial, bagaimana kemudian bagaimana cara pandang emosionalnya. Nah, fokus pembahasan pada makalah ini ada 5 rumusan masalah kunci. Yang pertama ada karakteristik siswa vokasi. Itu bagaimana perkembangan fisik, kognitif, dan sosial emosional mereka. Kemudian peran motivasi belajar. Bagaimana motivasi itu bisa meningkatkan prestasi belajar siswanya. Kemudian penerapan teori motivasi, bagaimana teori motivasi, misalnya Bandura diterapkan dalam konteks vokasional. Bandura, jadi para ahli gitu, ya. Ini pendapat para ahli gitu, yang diciptakan oleh Bandura. Kemudian rancangan kegiatan belajar, desain pembelajaran berbasis psikologi kognitif pada mata pelajaran teknis. Faktor psikologis, faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran vokasional. Nah, jadi ini adalah fokus pembahasan yang berada di makalah yang sudah saya
rancang gitu guys. Jadi ada 5 rumusan masalah di sini. Dan selanjutnya di bab 2 di pembahasan kita akan menganalisa karakteristik peserta didik. Nah, secara fisik itu berarti kita membahas kematangan motoriknya. Jadi mencapai kematangan motorik dan kekuatan fisik yang mendukung aktivitas praktek di bengkel atau laboratorium. Kedua, secara kognitif atau operasional formal, mampu berpikir logis, abstrak, dan melakukan pemecahan masalah teknis yang kompleks atau Piaget. Kemudian secara sosial, emosional, atau identitas diri, mulai membentuk identitas diri, membutuhkan pengakuan sosial, dan memiliki keinginan kuat untuk mandiri. Itu adalah analisa karakteristiknya. Jadi secara fisik, kognitif, dan sosial emosional. Gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Ya, selanjutnya, siswa vokasi cenderung memiliki kecerdasan dominan dalam aspek praktek dan pemecahan masalah teknis. Dibandingkan secara teoritis, sebenarnya siswa vokasi itu lebih dominan ya pada aspek praktek, khususnya praktek itu. Di kinestetik, aspek kinestetik, belajar melalui gerakan dan praktek langsung atau hands-on. Di spasial, kemampuan memahami hubungan ruang dan visualisasi teknis. Di aspek logis matematis, mampu menganalisis masalah dan menerapkan prinsip-prinsip teknis. Nah, jadi guru juga perlu menggunakan metode seperti demonstrasi, simulasi, dan proyek kelompok untuk mengakomodasi keragaman gaya belajar ini. Nah, itu menurut Gardner. Ya. Nah, ada 2 jenis motivasi untuk prestasi belajar, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, bedanya apa? Di motivasi intrinsik itu adalah suatu hal yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi, siswa itu termotivasi atau tidaknya itu berasal dari diri sendiri. Kemauan, inisiatif, suka atau tidak dengan jurusan TSM, suka atau tidak dengan jurusan TKR, suka atau tidak dengan jurusan teknik alat berat. Jadi motivasi itu timbul dari diri sendiri. Nah, sedangkan motivasi ekstrinsik itu motivasi yang timbul dari luar. Si siswa memilih jurusan TKR berdasarkan eh, kemauan oleh orang tua, berdasarkan dukungan oleh orang tua. Siswa memilih jurusan teknik sepeda motor dikarenakan di lingkungannya banyak yang menjadi mekanik sepeda motor. Nah, seperti itu. Jadi itu akhirnya termotivasi ya, sehingga dikatakan sebagai motivasi ekstrinsik. Nah, itu bedanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, penerapan teori motivasi belajar melalui peniruan. Guru sebagai model. Guru itu bertindak sebagai role model yang menunjukkan keterampilan teknis, etos kerja, dan disiplin yang tinggi. Nah, kemudian observational learning. Siswa belajar melalui peniruan dan pengamatan model teori pembelajaran sosial, Bandura. Kemudian membangun self-efisasi. Melalui peniruan yang berhasil, siswa membangun kepercayaan diri atau self-efisasi dalam kemampuan teknis mereka. Nah, jadi itu adalah penerapan teori motivasi belajar melalui peniruan. Jadi ada peran dari guru, ada peran pada pembelajaran, ada peran juga dari siswa. Ketiga sudut pandang ini harus saling bekerja sama untuk menciptakan sebuah eh, apa namanya teori motivasi belajar ya. Jadi seperti itu. Kemudian desain pembelajaran kognitif. Di sini saya mencontohkan pembelajaran sistem rem hidrolik yang di mana secara problem based learning atau PBL, pemeriksaan dan perawatan sistem rem hidrolik itu meliputi aktivitas pengetahuan awal. Jadi nanti akan saya tampilkan gitu, menampilkan video bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi akibat remblong. Nah, sehingga akan memicu siswa untuk ingin tahu apa sih penyebabnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah. Siswa saya untuk berdiskusi untuk menganalisis penyebab potensial remblong. Kemudian siswa akan bereksperimen dan bersimulasi mempraktekkan pemeriksaan sistem rem hidrolik di bengkel. Kemudian disuruh untuk menganalisa hasil dan solusinya, menuliskan temuan, menganalisis data, dan merumuskan solusi perawatan. Terakhir,
Refleksi dan presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil dan menerima umpan balik dari guru. Nah, setelah semua sudah dilakukan, siswa mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Ya. Jadi dengan tanya jawab, dengan diskusi, ya, dengan sanggahan dan lain sebagainya. Nah, pendekatan ini melibatkan proses berpikir aktif, pembentukan skemata sesuai dengan psikologi kognitif. Mengatasi hambatan psikologis dalam pembelajaran. Yang pertama adalah kecemasan belajar. Nah, jadi siswa takut gagal dan menghindari tantangan. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian self-evaluasi rendah, kurangnya kepercayaan diri untuk mencoba hal baru. Nah, jadi Gen Z itu terkenalnya seperti itu. Ya, jadi tugas kita sebagai tenaga pendidik yang yang saya rasa rata-rata masih kelahiran era milenial gitu ya. Jadi untuk mengatasi hal itu, khususnya self-evaluasi rendah, kurangnya kepercayaan diri, kita harus membangun kepercayaan itu pada siswa. Kemudian motivasi berprestasi rendah, siswa cenderung pasif dan kurang inisiatif. Solusinya, suasana aman. Ciptakan lingkungan belajar yang suportif dan bebas dari penghakiman. Nah, jadi kita harus apa namanya support gitu ya, mensupport dan jangan sampai ada hal-hal yang membuat siswa itu terpojok kan seperti itu. Kemudian solusinya yang kedua adalah umpan balik positif. Ya, berikan apresiasi dan umpan balik konstruktif pada setiap kemajuan kecil. Solusi yang ketiga yaitu sistem penghargaan, yang dimana menerapkan sistem penghargaan berbasis proyek atau portofolio hasil kerja nyata. Nah, jadi di setiap pembelajaran kita memberikan penghargaan kepada siswa agar ada motivasi seperti itu. Nah, di bab 3 penutup komitmen guru vokasi, strategi pembelajaran berbasis psikologi pendidikan sangat penting untuk membantu guru memahami potensi dan karakter siswa. Proses belajar menjadi lebih bermakna melalui penerapan motivasi dan desain pembelajaran kontekstual. Saya berkomitmen menciptakan pembelajaran berpusat pada siswa, berbasis proyek, dan berorientasi pada karakter, agar lulusan vokasi siap menghadapi dunia kerja. Nah, untuk saran, guru vokasi harus terus memperbarui pengetahuan psikologi pendidikan untuk menyesuaikan strategi pengajaran dengan kebutuhan siswa generasi digital. Oke, terima kasih. Jadi itu adalah rangkuman dari beberapa hal yang hubungannya adalah dengan strategi pembelajaran berbasis psikologi pendidikan di sekolah vokasi yang dimana sesuai dengan arahan tugas yang diberikan oleh Bapak Sena Mahendra. Sini saya mencontohkan pengetahuan pada sistem rem hidrolik seperti itu. Oke, ya jadi terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Semoga apa yang saya berikan, pengetahuan, materi yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya Bapak Sena Mahendra. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih untuk hari ini. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.